Di bagian sebelumnya, sebuah fakta besar itu mulai terungkap. Pengasuh Lunarun Kandel awalnya dianggap setia, ternyata mengabdi pada seorang pria yang ingin mengakhiri jin di masa lalu. Dengan seluruh kemarahan yang sekarang berada di kepalanya, Luna jelas akan mendatangi siapapun yang menyuruh Taimune. Untuk tahu lebih banyak, mari kita lanjutkan alur cerita kontraktor Dewa Bayangan part 7. Saat Luna marah pada semua orang yang dikirim oleh keluarga Run Kandel, dengan mudah Luna membuat semuanya menjadi bubur. Sayangnya, saat akan membuka mulut mereka semua, mereka malah menelan racun. Taimune yang ada di sana dihadapkan oleh jin dan menyuruhnya mengatakan apa yang dia tahu. Taimune yang ada di sana itu ternyata sudah terkena serangan beracun, jadi dia sudah ada di ambang kematian. Luna tentu saja sedih dan memenggangi pengasuhnya tersebut. Di sini Taimune diselimuti penyesalan yang mendalam. Dia tahu kerjasama dengan orang yang menangkapnya dulu adalah sebuah kesalahan besar. Makanya di saat terakhirnya ini, Taimune mengatakan semua hal yang dia tahu. Taimune kemudian mengatakan kalau orang yang mengutuk jin bernama Kinrat Hal. Dan kemudian orang yang menyuruhnya itu adalah saudara Luna sendiri, yaitu Joshua Run Kandel, pewaris kedua dari keluarga Run Kandel. Joshua ingin menyingkirkan jin karena dia tahu tentang kontrak Solderet dan juga tahu potensi tersembunyi dari jin. Di sini jin mulai marah, sayangnya Luna juga tengah bersedih. Di saat-saat terakhir Taimune, dia hanya bisa memegang Luna untuk terakhir kali dan menyesali semua perbuatannya. Di kediaman keluarga Run Kandel, Joshua ternyata sudah merasakan kalau Taimune telah berakhir. Di kediaman Joshua tadi, dia ternyata didatangi oleh dua orang tamu yang tidak terduga, yaitu Ferris dan juga Kuzan. Keduanya ternyata juga bekerja untuk Joshua dan datang memohon agar Taimune bisa merubah keputusannya membuang mereka berdua. Di sini Joshua memanfaatkan keadaan. Dia bilang Taimune sudah meninggal karena diselesaikan sama mage yang mereka lawan tempo hari. Kuzan dan Ferris sangat marah dan langsung ingin menuntut balas. Joshua tersenyum melihat kalau dua orang yang dia tipu malah berhasil menjadi orang setianya. Nah, Joshua ternyata menahan Kuzan dan Ferris untuk bergerak. Dia bilang ada waktu yang tepat untuk semua hal. Jadi keduanya harus bersabar dan tinggal di tempat yang sudah disediakan oleh Joshua. Tidak lama setelah pertemuan Ferris dan Kuzan bersama Joshua, sebuah kekacauan terjadi. Di sana sudah ada Luna yang tanpa rasa kasihan menghancurkan semua pasukan milik Joshua. Dia memanggil Joshua untuk keluar. Nah, Joshua ternyata bersikap tenang karena dia dilindungi oleh Black Knight, para kesatria elit dari keluarga Run Kandel. Sebenarnya, semua orang ini bisa diratakan Luna dengan mudah, tapi Joshua tetap berani keluar karena dia tahu Luna tidak akan tega untuk melukainya. Makanya mas-mas rambut lepek ini terus yeping kalau Luna hanya datang untuk menggertak. Di sini Luna memang tampak lemah karena tidak bisa menyerang Joshua sama sekali. Dia pun pergi dan mengatakan kalau suatu hari Joshua akan menyesal karena jika jin sudah mencapai puncak, Joshua akan menjadi orang pertama yang habis di tangan jin. Luna pun pergi menyisakan Joshua yang ternyata sangat marah. Saat pergi dari Joshua, Luna kemudian bertemu dengan Jin dan dia berterima kasih. Jin ternyata orang yang menahan Luna karena dia tahu kalau Luna menghabisi Joshua di sana, Luna akan dicap sebagai pengkhianat klan karena dia tidak lagi masuk dalam perebutan tahta patriark. Di sini Luna sangat frustasi karena dia ternyata hanya mengakui Taimune sebagai keluarganya di tengah perseteruan keluarga Run Kandel yang malah mengkhianatinya dan memihak pada Joshua. Di tengah keputusasaannya ini, Jin coba menenangkan Luna. Luna yang mulai waras kemudian membenangkan pedangnya dan berlutut di depan Jin kemudian bersumpah bahwa dia akan menjadikan siapapun musuh Jin sebagai musuhnya juga. Di sini tentu saja Jin terkejut. White Whale yang kekuatannya seperti sebuah mitos malah mengabdi padanya. Di sini Jin ternyata tidak serakah. Dia tidak ingin menjadikan Luna bawahan.
tapi dia membuat janji yang sama pada Luna agar mereka berdua tetap setara dan akan saling melindungi di masa depan. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Jin kemudian kembali ke kediamannya di Tikan, menceritakan tentang Joshua pada semua orang. Murakan dan Gili menjadi yang paling marah. Di sini Jin juga mulai sadar kalau dia tidak dibunuh oleh Joshua sejak kecil karena Joshua menginginkan kontrak Solderet untuk dirinya sendiri. Memindahkan kontrak itu memang bisa dilakukan oleh keluarga Sitfell, seperti yang terjadi pada E-nya di kehidupan Jin yang terdahulu. Di sini Jin bingung apakah Joshua berani mengkhianati klan Runkandel dan memihak Sitfell untuk kontrak Solderet. Ada juga hal lain yang memenuhi pikiran Jin, yaitu keberadaan Dark Nine yang menjadi bawahan Joshua. Dark Nine ini adalah 10 kesatria elit klan Runkandel yang dipilih secara langsung oleh Patriark. Harusnya kelompok ini hanya bisa dikendalikan oleh Patriark dan juga istrinya secara langsung. Makanya aneh kalau mereka menuruti Joshua. Nah, karena Chiron sebagai Patriark sedang berada di pengasingan di benua gelap untuk meningkatkan kekuatan, cuma satu yang bisa mendukung Joshua hingga membuat Dark Nine bergerak menjadi bawahannya, yaitu ibu mereka, yaitu Rosa Runkandel. Di tengah kebingungan tersebut, Kashmir masuk dan memberitahu Jin suatu hal penting. Kashmir ternyata sudah mendapatkan informasi tentang Kindred Hal, penyihir yang memberikan kutukan pada Jin di masa lalu. Pria tua ini ternyata sudah mundur sebagai peneliti di keluarga Sitfell. Dia sekarang berada di kediaman Duk Meltador di benua timur. Dia sedang dalam perlindungan Duk Meltador dan menjalani sebuah penelitian sihir di sana dengan mengganti namanya sebagai Aemel. Mendengar hal itu, dengan tenang Jin mengatakan dia akan pergi selama 3 bulan seorang diri. Beberapa hari kemudian, di sebuah bar seorang pria muncul di sana dan menghampiri seorang pria tua. Pria ini adalah Aemel atau Kindred Hal. Si pria yang muncul tadi memperkenalkan namanya sebagai Huel Hister, satu-satunya keturunan keluarga Hister yang tersisa dan ingin menjadikan Aemel sebagai gurunya. Nah, cuma dengan mendengar nama Hister, Aemel sudah langsung bangkit dan marah mengatakan semua itu adalah kebohongan besar. Perlu kita tahu, Hister merupakan sebuah keluarga yang telah dimusnahkan dari sejarah oleh klan Sitfell. Hal ini disebabkan Hister itu dianggap sebagai ancaman besar untuk Sitfell karena cuma keluarga ini yang bisa menyaingi para Sitfell dalam dunia magic. Nah, untuk meyakinkan Aemel, Huel kemudian mengeluarkan sebuah buku yang ditulis oleh tetua keluarga Hister, Susielle Hister. Buku yang berisi tentang seluruh pengetahuan dari keluarga Hister. Nah, Aemel sangat penasaran dengan buku itu, makanya dia dengan cepat ingin mengambilnya. Huel tentu saja waspada dan dia mengatakan kalau cuma orang yang bisa dia percaya bisa memegang buku tersebut. Aemel menghargai prinsip sesama magician, makanya dia mengatakan agar Huel membuka buku tersebut sendiri. Saat Aemel membaca sedikit buku tersebut, Aemel sadar kalau buku itu adalah buku asli yang menyimpan sejarah keluarga Hister. Setelah legit memverifikasi hal tersebut, Aemel kemudian membawa Huel ke kediamannya. Di kediaman Aemel, dia mendengar kisah tentang Huel. Pria ini ternyata dibesarkan oleh sebuah kelompok mercenary. Awalnya dia diberi pedang, tapi ternyata dia lebih berbakat dalam sihir. Bahkan dalam perjalanannya, Huel itu menemukan family lore, peninggalan terakhir dari keluarga Hister yang menyingkap semua pengetahuan dan sejarah mereka. Setelah keberadaan Huel diketahui oleh Sitfell bahwa ada keluarga Hister yang selamat, Huel berencana untuk menyembunyikan dirinya di Akademi Sihir sebagai murid dari Aemel agar dia tidak diburu untuk sementara waktu. Di sini Aemel tanpa basa-basi memperkenalkan dirinya dengan lantang. Dia adalah Kindred Hal, seorang penyihir berbakat yang juga diakui Sitfell karena original magicnya Hall of Reflux. Huel langsung terkejut dan tentu saja sangat bersyukur saat Kindred menerima Huel sebagai muridnya. Beberapa hari telah berlalu, Kindred sangat terkejut dengan apa yang bisa dia temukan. Keluarga Hister memang selalu menjadi panutan Kindred karena dia juga ingin menyaingi Sitfell.
Dia begitu bahagia sekarang karena setelah mendapatkan jalan buntu mencari keberadaan keluarga Hister, Huel Hister malah muncul di depannya dan menjadi muridnya. Kinraid kemudian juga bangga karena murid barunya tersebut dengan mudah bisa menguasai sihir reflux milik Kinraid. Kinraid melatih Huel tentu tidak gratis. Dia sangat ingin membaca buku keluarga Hister secara langsung. Namun Huel tetap menolak untuk memberikan buku tersebut. Nah, saat melunak, Huel kemudian ingin pertukaran yang sepadan, yaitu Book of Reflux yang ditulis oleh Kinraid seumur hidup. Secara mengejutkan, Kinraid setuju karena jika dia bisa mengakses buku Hister, maka dia bisa mencapai puncak dunia magic dan bahkan bisa jadi lebih kuat dari keluarga Sipfel. Makanya dia menyuruh Huel menunggu karena dia akan bepergian mengambil Book of Reflux di perpustakaan rahasianya. Setelah beberapa hari terlewatkan, akhirnya Kinraid muncul di hadapan Huel. Dia sudah membawa Book of Reflux dan melihat perkembangan Huel yang sangat pesat. Di sini Kinraid kemudian mengatakan pada Huel kalau dia harus segera mencoba menggunakan sihir reflux pada serangga. Di sini Huel bingung karena reflux harusnya cuma efektif pada manusia. Di sini Kinraid kemudian mengaku kalau dia mengatakan serangga untuk semua orang yang tidak memiliki kekuatan. Manusia lemah bagi Kinraid adalah seekor serangga. Hal ini tentu membuat Vel marah, namun dia tetap tenang. Dia bahkan menawarkan satu hal gila pada gurunya, yaitu dia ingin Kinraid menyerangnya dengan sihir reflux agar Huel tahu bagaimana sihir itu bekerja pada manusia. Kinraid sangat salut dengan keberanian muridnya. Dia kemudian menyerang Huel tanpa ampun. Beberapa lama kemudian, seperti ada hal yang salah terjadi. Kinraid baru sadar kalau Huel tidak menerima efek apapun. Bahkan saat dia menambah kekuatan, di sini Kinraid mengira kalau Huel berada di atas Magician bintang 10 sekarang. Nah, saat terkena mana overflow, Huel mendekati Kinraid dan memperlihatkan relik Fountain of Mana. Dia mengatakan kalau relik tersebut yang melindunginya dari sihir reflux. Bukan cuma itu, Huel juga mengaku kalau dia datang dari masa lalu dan tahu kalau relik yang di tangannya bisa disalahgunakan Sipfel. Kemudian Kinraid juga bisa jadi penyebab dia menjadi orang terbuang dari keluarganya. Di sini Kinraid yang mendengar hal itu mengira itu semua adalah omong kosong. Hingga akhirnya Huel menyiram kepalanya dan di sana dia mengaku sebagai Jin Runkandel. Pria yang pernah dicoba dikutuk Kinraid di masa lalu, tepatnya 15 tahun yang lalu. Di sini Jin mengaku dia akan menghapus Kinraid dari semua lini masa Magician. Bukan cuma karena berusaha mengutuk Jin, tapi si reflux yang membesarkan namanya itu ternyata milik keluarga Hister, keluarga dari guru Jin di kehidupan sebelumnya. Di sini Jin mengatakan kalau Kinraid akan tersapu dari semua hal yang telah dia usahakan sekarang. Kinraid dengan frustasi berteriak, tapi dia tidak bisa apa-apa. Dan langsung diakhiri oleh Jin hanya dengan beberapa tebasan. Setelah mengakhiri Kinraid, Jin kemudian memberikan sebuah tanda besar di dinding kediaman Kinraid. Tulisan ini mencantumkan nama pelaku, yaitu Jin Grey. Nama palsu yang terus digunakan Jin untuk menjalankan misinya membereskan musuh-musuh. Jin sengaja meninggalkan jejak tersebut untuk memberitahu pada Joshua yang bekerja sama dengan Kinraid di masa lalu bahwa berikutnya Joshua lah yang mengalami nasib seperti Kinraid. Di sini Jin pergi menjauh dari kediaman Kinraid yang telah berkobar. Jin juga telah memantapkan diri memulai perang sesungguhnya dengan Joshua. Nah, itu tadi cerita dari Kontraktor Dewa Bayangan. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan season 1-nya. Jangan lupa saksikan recap season 1-nya di Obrolan Anime ya. Dan jangan lupa juga untuk menantikan kelanjutan dari kisah Kontraktor Dewa Bayangan ini di channel Obrolan Anime.